Shalom, sahabat GKPS TV dimanapun berada. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum kami mengawali segala kegiatan kami mau Tuhan pimpin lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami sambut firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat, sahabat GKPS TV dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini terambil dari Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7, beginilah firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara diberkati oleh nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat surat Yakobus, pasti kita langsung ingat bahwa surat ini merupakan suatu peneguhan kepada kedua belas suku yang berada di perantauan, di mana mereka mendapatkan pengajaran daripada Yakobus untuk dimampukan menghadapi segala penderitaan yang mereka alami. Di perikop kita ini, kita mendapatkan tema yaitu bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah menyebutkan jangan minta beban yang ringan kepada Tuhan, tapi mintalah suatu kekuatan bahu yang kuat agar kita mampu mengangkat setiap beban yang kita alami. Tentu ada berbagai-bagai beban yang kita alami. Ada berbagai-bagai persoalan kehidupan yang kita alami. Namun ketika kita sudah memiliki kekuatan, apa kekuatan kita? Yaitu iman dari Tuhan Yesus Kristus, maka segala penderitaan itu kita akan boleh lalui dengan sukacita. Saya mengibaratkan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita berjalan dalam kemacetan, kalau kita semakin bersungut-sungut, kita semakin omongan kita ke sana kemari, maka perjalanan itu akan semakin terasa jauh. Atau keadaan kita semakin tidak enak. Tapi kalau kita mau menikmati perjalanan itu, mau macet, mau apapun, tapi kita sambil mendengarkan lagu-lagu pujian, lagu rohani, kita bersuka cita, bahkan macet itu juga bisa mendatangkan konsentrasi penuh bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya, tergantung sudut pandang kita bagaimana merespon setiap penderitaan yang kita alami. Maka Yakobus mau mengingatkan kepada kedua belas suku yang berada di perantauan pada saat itu, agar tertanam di benak mereka suatu prinsip sabar. Mengapa mereka dituntut supaya tetap sabar? Karena mereka menghadapi persoalan dari orang-orang yang memiliki wewenang. Mereka yang memiliki jabatan, kekayaan itu seolah-olah memperlakukan kaum kecil itu dengan tidak adil. Tentu dalam hal ini dibutuhkan bagi mereka supaya mampu tetap bersabar dalam penderitaannya. Mau melawan juga tidak punya kekuatan. Mau merintih juga harus dilalui. Maka dengan kata ini, sabarlah berarti kita harus menunggu sampai orang lain yang berubah, bukan kita yang berubah. Tapi kita harus sabar menanti orang lain yang berubah. Bukan diri kita sampai berubah. Saudara berkati oleh Tuhan, saya ingat satu kisah seorang ayah yang tidak memiliki kesabaran dalam hidupnya. Suatu ketika dia membeli celana panjang yang cukup bagus, dan dia berencana mau pakai ini ke gereja untuk hari Minggu. Maka dia melihat ukuran tubuhnya sudah pas, tapi memang
panjangnya masih terlalu panjang celananya ini. Maka sampai di rumah dia berpesan kepada anaknya, "Nak, tolong celana bapak yang baru dibeli dipotong sepanjang 5 cm. Lantas disampaikan itu kepada anaknya. Keesokan harinya dia masih melihat celananya di tempat yang sama. Maka dia suruh kembali ibunya. "Bu, tolong kecilkan celana saya sepanjang 5 cm. Beberapa hari berlalu, dia melihat celananya masih tetap juga di situ. Dan pada akhirnya dia ambil keputusan, dia ambil celana, dia bawa ke tukang jahit, dia katakan potong 5 cm. Sampai dia mau coba celananya ibu bapak terkasih. Sampai di rumah dia mencoba celananya, ternyata yang seharusnya celana panjang sudah berubah menjadi celana pongkol. Karena apa? Karena dia tidak sabar. Dia sebenarnya sudah menyuruh anaknya, namun dia tidak sabar. Dia suruh lagi ibunya, dia juga tidak sabar, dan dia juga ambil kendali. Itulah dampak konsekuensi yang dialami ketika kita tidak memiliki kesabaran dalam hidup. Ada beberapa hal konsekuensi yang kita hadapi ketika kita tidak sabar dalam kehidupan ini. Maka Yakobus mau mengingatkan mereka, sabar ini merupakan wujud daripada iman. Bahkan kita melihat, kita harus berani mengatakan, menganggap bahwa penderitaan yang kita alami juga sebagai suatu kebahagiaan. Karena memang kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan bagi kita. Seberat apapun pergumulan yang kita alami, ibu bapak saudara terkasih, mari tetap kita bersabar. Bersabar dalam penderitaan. Adakah akhirnya? Akhirnya dikatakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Siapa yang tahu kedatangan Tuhan? Tidak ada. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi disinilah mau diuji kesetiaan kita. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita, kita harus hidup dalam kesabaran. Sebab kesabaran adalah buah daripada iman kita. Untuk menutup, kita melihat, diingatkan juga dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabarlah, penderitaan itu juga merupakan bagian dari proses yang harus kita lalui. Apapun kondisi kita sekarang, baik bapak, baik ibu, siapapun, mari kita tetap sabar dalam segala hal. Sebab Tuhan ada di situ untuk menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan bagi kami untuk bersabar. Ada banyak hal Tuhan yang membuat kami harus mengambil keputusan cepat. Tapi biarlah kesabaran yang daripada Tuhan terus melekat dalam diri kami. Kami mengikuti prosesnya layaknya seorang petani yang selalu menantikan hasil yang berharga. Dia selalu menunggu dengan sabar hasil yang terbaik. Dia harus menunggu turun hujan. Dia juga harus menunggu hujan. Semua itu Tuhan yang kelola. Maka pada saat ini Tuhan, biarlah kami tetap mencintai proses yang sudah Tuhan siapkan. Inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan dengan nama satu yang indah, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
GKPS TV.